Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas lagi ya, ada salah satu pertanyaan dari anggota grup kita. Nah, di sini yang bersangkutan menanyakan ya, di bagian evaluasi pada kolom persentase nilainya tinggi sekali, padahal di logbooknya ya bulanannya sudah saya turunkan, tidak sesuai target bulanannya. Mohon bantuannya. Artinya bahkan targetnya pun ya, target bulanannya itu udah diturunin ya, dikecilin. Nah, ini ya dia. Ini SKP-nya yang sudah dikerjain, kemudian ada lagi di bagian bawah sini. Nah, ini juga ya sama, kasusnya sama, persentasenya nilainya di bagian evaluasi tinggi ini juga sama ya. Ada beberapa kasus yang sama ya. Nah, ini saya tidak bisa koreksi satu-satu, tapi saya akan menunjukkan caranya bagaimana perbaiki persentase di bagian evaluasinya ya. Nah, di sini filenya itu udah saya download ya. Di sini bagian sini saya cek dulu filenya. Saya buka dulu ini dia. Jadi beberapa file, 4 file ya tadi kalau nggak salah. Dari 4 file tadi itu perlakuannya nanti akan sama ya. Jadi nanti ini teman-teman disimak saja ya jika mengalami kejadian yang sama. Nah, ini filenya masih loading ya. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman, jika mengalami file kejadian yang sama, nanti silakan ikuti cara ini ya. Saya rasa ini karena teman-teman tidak menyimak seluruh tata cara penggunaan N25 ya yang saya sudah bagikan di grup. Tapi nggak apa-apa, nanti ini bisa disimak lagi cara memperbaikinya ya. Nah, ini contohnya. Ini 337% ya. Kemudian ini juga sama 146% sekian. Nah, ini sebetulnya di beberapa video yang lalu juga saya sudah sampaikan caranya. Di bagian yang video yang terbaru juga sama, saya sudah sampaikan caranya supaya tidak mengalami kejadian seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini saya ulas kembali ya. Nah, kita cek di bagian ruang kontrol dulu ya. Kita cek di bagian ruang kontrol dulu. Nah, ini sudah dipilih beberapa item seperti ini ya. Ini sudah dipilih beberapa item, kuantitasnya sesuai arahan ya seperti ini. Kemudian dilakukan penomoran secara berurut seperti ini ya. Nah, di bagian nomor seperti ini. Oke, nggak ada masalah di bagian sini ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita cek lagi di bagian rekap kegiatan. Nah, ini penting ya di rekap kegiatan. Di rekap kegiatan itu kita cek lagi dulu di sini ya. Nah, ini ada persentasenya yang rendah ya. Ini ada yang rendah. Ini yang rendah juga. Ini termasuk ini ya. Ini sudah direndahin tapi nilainya tinggi ya persentasenya. Oke, seharusnya kan kalau nilainya persentasenya di sini rata-rata rendah, otomatis persentasenya juga nilai di evaluasinya itu di evaluasi atau umpan baliknya di SKP-nya itu nilainya rendah juga pastinya ya. Nah, ini yang tadi yang dimaksudnya. Ini yang nilainya yang normal ya, mendekati 100%. Oke, yang nilainya. Nah, ini juga masih ada yang rendah. Oke, jadi ini yang maksudnya tadi sudah diusahakan nilainya rendah ya, di bawah target bulanan ya. Ini nilai kuantitas bulanannya ya, sudah direndahin ya. Oke. Kita cek bulanannya dulu ya. Nah, kita ambil sampel salah satu bulanannya ya. Saya coba cek di bagian nomor dulu. Nah, ini di sini bagian nomor ini tidak kenapa di sini di manual ya? Seharusnya di sini jangan di manual ya. Di sini jangan di manual. Nah, berarti salah inputnya di bagian ruang kontrolnya ya. Karena di sini ternyata ada di manual ya. Nah, ini. Kalau seperti ini nomor 10-nya nggak di manual ya. Ini sesuai dengan yang ada di ruang kontrol. Jadi teman-teman, sekali lagi saya sarankan di sini bagian nomor yang ada di bagian sini jangan pernah di manual ya. Jangan pernah ada di manual di sini kecuali input manual di bagian di sini yang saya blok ini ya. Jadi yang diizinkan di sini untuk di input manual ya, yang ada yang saya area di blok sini. Setiap bulannya. Hanya ini yang boleh di input secara manual. Kalau di bagian nomor itu nggak boleh di input secara manual karena kenapa? Ini terlink secara langsung di bagian ruang kontrol. Jadi apa instruksi ruang kontrol ya, instruksi yang ada di ruang kontrol di sini ya, instruksi pemilihan file yang sudah bukan file ya, butir kegiatan yang sudah dipilih sini, instruksinya harus nyambung ke bagian bulanannya ya, harus terkoneksi ya, harus terkoneksi. Walaupun teman-teman di sini sudah mengusahakan butir kegiatannya sama dengan ruang kontrol, tapi tetap linknya ini harus terjaga ya. Oke, ini jadi caranya ini saya copy paste aja. Saya copy paste seperti ini, saya kembalikan seperti ini. Jadi teman-teman caranya ya. Nah, ini copy paste saja, kembalikan. Kemudian di bagian bawah ini juga sama. Ya, copy paste ya supaya linknya tetap sama. Oke. Nah, ini.
Nah, ini sudah kembali ya. Nah, ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nanti ini karena ini setiap bulanannya saya perhatikan kayaknya setiap bulannya itu di manual ya. Ada yang di manual, ada yang enggak. Oke. Nah, yang di manual ini tolong ya di copy paste kembali ya. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya harus diperhatikan terutama di bagian ROM control di sini sebetulnya ya. Jadi di bagian ROM control sini ya, kita cek semua dulu seperti ini ya. Cek semua dulu seperti ini. Nah, di bagian nomor ini sebetulnya ada beberapa nomor yang terdouble ya. Nomor yang terdouble. Nah, ini kayak seperti ini. 11, kemudian di sini ada 1 ya. Berarti nomor satunya double ya. Ini juga sama 2345. Berarti nomornya sama. Jadi memang saya instruksikan, saya arahkan nanti kalau sudah memilih urean butir kegiatan di sini ya, memilih urean butir di sini, itu saya instruksikan harus sini ya. Nolnya di sini dihilangin centangannya, kemudian oke. Kemudian nanti di sini nomornya diurut ya, diurut secara mandiri, secara manual ya. Nah, tapi teman-teman lupa memperhatikan, saya memperhatikan ya, bahwa sebelum sebelum melakukan filter di sini ya, melakukan filter di sini bagian nolnya, teman-teman harus ngecek ya. Nah, ini saya select all, kemudian angka nolnya saya centang, ini saya centang, yang lainnya ini tidak dicentang. Artinya kita akan mengkoreksi nilai yang ada di sini ya. Kita mengkoreksi bagian yang ada di sini. Nah, maksudnya itu seperti ini ya. Nah, ini kita akan mengkoreksi bagian baris yang ada di sini ya, baris ini, baris yang akan nol di sini. Nah, di sini ternyata ada nomor urut. Nah, di sini ternyata ada nomor urut. Nah, selain nomor urut yang kita maui tadi itu, yang kita inginkan, ya ini kan ceritanya tidak diinginkan. Ini dihapus. Ini diblok aja sampai ke bawah. Ini dihapus. Nah, mengapa dihapus? Karena ini kan bagian kuantitas yang tidak dipilih ya, yang tidak dipilih tadi. Ya, ini kuantitas yang tidak dipilih tadi. Ini saya delete aja ya. Oke. Ini saya delete sampai ke bawah. Oke, saya delete, kemudian saya kembalikan. Saya kembalikan seperti ini, kemudian nolnya saya centang. Hilangin centangannya maksudnya, kemudian saya oke seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, tentunya kuantitas yang ada di sini itu sudah matching dengan nomor yang ada di sini tadi ya. Ini. Nah, yang ada di sini. Nah, kemudian ini saya filter lagi ya. Nah, ini ya. Ini nolnya saya centang, ini seperti ini ya. Oke, jadi saya akan memeriksa kondisi butir kegiatan ini yang nggak dipilih ya. Nah, ini kemudian selain itu ini juga saya delete ya. Saya delete. Kalau tadi nomornya saya delete ya, yang saya tidak pilih tadi, ini juga bagian yang saya delete ya. Artinya ini uraian tugas yang memang tidak dikerjakan ya, saya delete aja. Nah, saya delete aja seperti ini. Kemudian ini nolnya saya centang, saya hilangin centangannya. Kemudian ini yang nomor 1 tadi ini, artinya ini adalah bagian butir kegiatan yang udah dipilih tadi ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini adalah butir kegiatan yang udah dipilih tadi sesuai dengan kode 1 yang ada di sini. Nah, kita cek di bagian umpan balik ya. Nah, ini otomatis umpan baliknya udah menurun ya, udah turun. Nah, ini juga sama. Ini udah sama, otomatis umpan baliknya udah turun. Nah, ini juga sama. Oke, jadi intinya ada di bagian ruang kontrol ya, di ruang kontrol sini. Jadi nomornya yang pertama yang harus diperhatikan penomoran, kemudian di bagian kuantitas juga harus diperhatikan. Jadi intinya ketika sudah ada centang 1 di sini ya, nomor 1 di sini, contoh di sini ya. Sini saya delete. Berarti di sini nanti ini kenapa di manual? Oke. Nah, ini kesalahan selanjutnya sama ya. Jadi ini jangan di manual ya. Ini jangan di manual. Jadi di sini instruksi yang saya bolehkan adalah hanya di sini yang boleh di manual ya. Di sini yang boleh manual. Yang lainnya nggak boleh di manual, termasuk filter yang ada di sini ya. Ini saya kembalikan dulu fungsinya karena saya akan menunjukkan peragaannya. Oke, seperti ini. Ini saya copy paste ya. Nah, ini artinya kalau ada rumus seperti ini, itu artinya nggak boleh di manual ya. Nah, oke. Ini kondisinya udah normal ya seperti ini. Oke, seperti ini. Udah jadi. Nah, contoh ya. Contoh kondisional
yang ada kode filter 1 ini ya. Nah, contoh umpamanya ini nggak dipilih, otomatis ini akan berubah menjadi 0. 0 ini adalah baris baris kegiatan yang memang di skip, yang tidak dikerjakan ya. Oke, kalau memang dia dikerjakan, kembali kalau dia tidak dikerjakan di sini nggak boleh ada nomor ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi di sini nggak boleh ada isi, di sini nggak boleh ada nomor. Ketika memang uraian kegiatan ini nggak dipilih, ya, ini artinya tanda 0. Kalau memang butir kegiatan ini dipilih, maka di sini umpamanya contoh 100 ya. Ini dipilih 100 kegiatan dalam setahun. Ketika di sini ada kode 1, maka di sini kasih nomor ya. Kasih nomor 1 umpamanya. Oke. Boleh nomor secara acak dulu yang 111 sampai ke bawah. Nanti kalau umpamanya sudah terkondisikan ya. Di sini 11 tinggal filter, baru nanti diurut 1 2 3 4 5 6. Ya, jadi seperti itu caranya ya. Oke. Nah, ketika ini sudah sudah fix mekanismenya ya, kuantitas di bagian kuantitas maupun di di bagian nomor sini, maka nanti di bagian sini umpan balik otomatis perhitungannya akan sempurna ya. Ini karena rumusnya tadi saling berkoordinasi antara yang ada di ruang kontrol sini dengan yang ada di bulanannya. Makanya saya bilang tadi videonya memang harus diperhatikan secara seksama ya untuk penggunaan N25-nya. Oke, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.